Di bawah rintik hujan Jakarta yang tak pernah berhenti, seorang pria berwajah sendu duduk bersandar pada dinding jembatan penyeberangan. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Dialah Arga Kencana, putra tunggal keluarga konglomerat yang namanya mengguncang seluruh negeri. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang kini dianggap sampah masyarakat itu sebenarnya pewaris tunggal kekayaan triliunan rupiah. Arga hidup di jalanan. Ia merasakan dinginnya tidur di lantai trotoar, pahitnya ditendang satpam, dan hinanya dipandang rendah oleh orang-orang yang dulu memujanya ketika tahu ia anak orang kaya. Suatu malam, ia hampir mati kedinginan. Tapi ia diselamatkan oleh seorang gadis sederhana bernama Sinta. Sinta memberinya selimut tipis dan sepiring bubur yang ia beli dari uang gajinya yang pas-pasan. "Kamu tidak sendirian, Mas. Dunia ini kejam, tapi selalu ada orang baik," katanya lembut. Kebaikan itulah yang menyelamatkan nyawa Arga. Sinta bekerja keras, tapi hidupnya juga tidak mudah. Ia harus membiayai adiknya yang sakit dan menahan ejekan tetangga yang sinis karena ia sering membantu seorang pengemis. Namun Sinta tetap datang setiap hari, duduk di samping Arga, mendengar ceritanya tanpa pernah tahu bahwa pria lusuh itu sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Perlahan mereka jatuh cinta. Tapi cinta mereka diuji ketika mantan tunangan Arga, Nadira, seorang wanita cantik dan ambisius, menemukan keberadaan Arga melalui foto viral di media sosial. "Arga, kamu hidup seperti ini. Demi apa? Demi menolak menikah denganku?" Nadira mencibir. Ia kemudian menghubungi Darmawan dan mengungkapkan lokasi Arga. Suatu malam, rombongan mobil hitam mewah dengan puluhan pengawal turun di depan tempat Arga biasa duduk. Kerumunan kaget. Sinta panik. "Arga, siapa mereka?" Darmawan turun dari mobil. Tatapannya tajam, penuh kuasa. "Ambil dia," perintahnya. Pengawal mencengkram alengan Arga. Sinta menjerit, "Jangan sentuh dia, dia bukan penjahat." Tapi tak ada yang menghiraukannya. Ratna yang ibu Arga keluar dari mobil sambil menangis histeris. "Arga, nak, pulanglah." Arga berteriak sambil meronta. "Lepaskan aku bukan milik kalian." Suasana kacau. Media datang. Sorotan kamera menyilaukan. Nama besar keluarga Kencana kembali menjadi headline nasional. Di rumah megahnya Arga dirawat, diberi makan, dipakaikan baju mahal. Tapi hatinya tertinggal di jalanan bersama Sinta. Darmawan berkata dengan nada dingin, "Kau akan kembali ke posisimu. Lupakan perempuan jalanan itu." Arga menatap ayahnya dengan tajam. "Aku lebih dihargai Sinta saat aku tidak punya apa-apa dibanding perhatianmu saat aku punya segalanya." Pertengkaran itu terekam oleh CCTV dan bocor ke publik. Diunggah oleh pegawai rumah yang tidak loyal. Video itu meledak di internet dan memicu gelombang simpati untuk Arga dan Sinta. Saat itu Sinta juga mengalami tekanan dari warga, perusahaan media, bahkan diintimidasi oleh Nadira yang cemburu. "Kamu pikir Arga akan memilih perempuan miskin sepertimu? Kamu hanya noda dalam hidupnya." Sinta menahan air matanya. Tapi hatinya hancur. Ia memutuskan menjauh demi kebaikan Arga. Ia pindah pekerjaan, mengganti nomor telepon, bahkan meninggalkan rumah kontrakannya. Arga kabur dari rumah mewahnya untuk mencari Sinta. Ia menyusuri jalan-jalan, bertanya pada setiap orang, bahkan kembali ke tempat-tempat lama mereka. Namun Sinta menghilang tanpa jejak. Arga menangis di tengah hujan deras. "Sinta, jangan tinggalkan aku." Ratna yang selalu diam, akhirnya menghadapi suaminya. "Darmawan, kalau kau terus memaksa, kau akan kehilangan anakmu." Darmawan mulai tersadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri sebagai ayah, bukan sebagai penguasa. Ia berkata,
Kita cari Sinta. Aku ingin anakku kembali bahagia. Mereka menemukan Sinta bekerja di warung kecil di pelosok kota. Wajahnya tampak letih. Sinta kaget melihat Arga datang dengan ibunya. Arga memeluknya erat, menangis seperti anak kecil. "Kenapa kamu pergi? Aku mencarimu kemana-mana." Sinta menangis. "Karena aku tidak ingin menjadi bebanmu." Darmawan melangkah maju, suaranya berat namun lembut. "Kamu tidak membebani siapapun. Justru kaulah yang membuat anakku hidup kembali." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darmawan berdiri sebagai ayah, bukan sebagai penguasa. Ia berkata, "Aku memohon, jangan tinggalkan Arga." Sinta terisak. Arga tersenyum dalam air matanya. Ratna memeluk mereka berdua. Hari itu bukan hanya Arga yang kembali menemukan cintanya, tapi keluarga Kencana akhirnya belajar arti kerendahan hati. Arga tidak mengambil alih perusahaan tetapi membangun yayasan besar untuk membantu orang jalanan, tempat ia pernah berada. Sinta menjadi pendamping hidupnya bukan karena kekayaan, tetapi karena cinta yang sudah teruji dalam kemiskinan, penghinaan, dan badai hidup yang tak mudah. Banyak orang berkata, Arga mungkin pewaris harta, tapi Sinta adalah pewaris hatinya.